Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Fajriati Nadifa, NIM K100-200-149. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas proyek warga negara mata kuliah Pancasila pada program studi farmasi yang saya tempuh. Pada tugas ini, saya mengambil tema tentang realisasi dana zakat dalam bentuk bantuan vitamin untuk membantu masyarakat yang kurang mampu sebagai implementasi dari rasa kemanusiaan dari nilai-nilai Pancasila. Sebenarnya tujuan dari realisasi dana zakat ini adalah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan vitamin gratis dengan harapan setelah mengonsumsi vitamin ini mereka memiliki daya tahan tubuh yang baik sehingga tidak mudah terserang oleh virus yang merugikan seperti saat ini virus COVID-19. Karena menurut lembaga riset Prakasa mengungkapkan sekitar 21,43 juta penduduk miskin multidimensi masuk dalam kelompok berisiko terinfeksi virus COVID-19. Jumlah tersebut setara 99 dari total penduduk miskin multidimensi di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 21,58 juta orang. Direktur Eksekutif Prakarsa juga mengatakan hanya sekitar 150.000 orang miskin multidimensi di Indonesia yang relatif tahan terhadap resiko infeksi COVID-19. Hal ini terjadi karena mereka hidup dengan kualitas air minum yang buruk, malnutrisi pada balita, cara memasak, dan bahan bakar yang berpolusi tinggi secara bersamaan, dan juga kurangnya mengkonsumsi vitamin. Yang lebih parahnya lagi, jumlah kemiskinan pada pandemi COVID-19 ini terus-menerus bertambah karena banyaknya pegawai maupun buruh kantoran dan juga perusahaan yang di-PHK karena ekonomi negara yang tidak berkembang. Ditambah lagi, penyebaran COVID-19 ini semakin bertambah, bahkan hampir per hari ada penambahan kasus sekitar 6.000 orang. Total kasus positif COVID-19 pada tanggal 15 Desember 2020 sudah mencapai 629.429 orang. Hal ini sungguh sangat memprihatinkan. Jadi, dari beberapa masalah-masalah tersebut, banyak orang yang mengalihfungsikan pendapatannya untuk membantu mengatasi COVID-19 ini, termasuk Badan Amil Zakat yang merealisasikan dana zakat dari para muzaki atau orang yang menunaikan zakat untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Kegiatan ini termasuk salah satu penerapan dari rasa kemanusiaan dalam membantu orang lain. Rasa kemanusiaan ini sendiri merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari sila kedua ini adalah sebagai manusia harus saling membantu dan memperlakukan manusia lain sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat manusiawi. Saling membantu, kalau menolong, dan juga menghargai pendapat orang lain. Karena kita sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi. Sebenarnya, dari kegiatan ini, secara tidak sadar kita juga sudah menunaikan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena sebagai umat muslim, kita dianjurkan untuk membayar zakat sesuai dengan ketentuan dalam agama. Karena membayar zakat adalah termasuk salah satu rukun Islam yang keempat. Ibadah ini menjadi salah satu ibadah wajib yang harus dilakukan oleh umat Islam, terutama bagi mereka yang memiliki kelebihan harta. Pasti kalian pada penasaran kan bagaimana tahapan realisasi dana zakat dalam bentuk vitamin ini. Berikut akan saya lampirkan poster dari kegiatan ini. Judul dari poster ini adalah "Yuk kita tingkatkan rasa kemanusiaan dengan berzakat dalam bentuk vitamin untuk membantu masyarakat yang kurang mampu." Untuk tahap pertama, realisasi zakat vitamin adalah diawali dengan penyerahan dana zakat dari para muzaki ke Badan Amil Zakat. Badan Amil Zakat akan menampung dana zakat dari beberapa muzaki sampai dananya cukup untuk membeli vitamin yang dibutuhkan. Setelah dananya cukup, kemudian Badan Amil Zakat akan menyerahkan dana tersebut kepada pihak farmasi. Pembayaran dilakukan di awal karena pihak farmasi takut terjadi penunggakan dana karena para distributor obat alias pedagang obat farmasi (PBF)
sering mengeluhkan tunggakan pembayaran utang jaminan kesehatan nasional untuk BPJS Kesehatan maupun bantuan corona yang tidak terbayarkan dari pemerintah. Bahkan tunggakan ini dikabarkan sudah mencapai 6 triliun. Setelah menyerahkan uang ke pihak farmasi, kemudian pihak farmasi akan memproses dan membuat vitamin yang dibutuhkan. Tahapan ini adalah tahapan yang ketiga. Jadi, pada kegiatan realisasi dana zakat, dalam bentuk vitamin ini, pihak farmasi cukup berperan penting dalam pembuatan vitamin yang nantinya akan berguna bagi orang lain. Pembuatan vitamin ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Setelah vitamin jadi, kemudian pihak farmasi akan menyerahkan kembali ke Badan Amil Zakat. Untuk tahap terakhir, Badan Amil Zakat akan membagikan vitamin gratis ke masyarakat yang kurang mampu. Pembagian ini biasanya ada yang dilakukan secara langsung ke masyarakat miskin maupun ada yang disalurkan ke puskesmas atau perangkat desa yang sudah didata terlebih dahulu bagi yang menerimanya. Nah, berikut adalah contoh dokumentasi dari penyaluran vitamin. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan ataupun kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.